Nama Megawati Hanghestri atau yang kita kenal sebagai Megatron sudah terlalu besar untuk diremehkan. Dari Liga Korea, ia bersinar, masuk jajaran top skor, bahkan dijuluki pemain asing paling populer. Tapi siapa sangka, di Turki, langkahnya langsung diuji dengan cobaan pahit. Ya, sebuah regulasi sederhana jadi awal badai besar. Hanya 3 pemain asing boleh turun bersamaan. Padahal Manisa BBSK merekrut lebih banyak. Artinya, ada yang harus rela duduk di bangku cadangan. Dan salah satu nama yang terancam adalah Megawati sendiri. Sejak awal kepindahannya, euforia pecah. Poster Megawati terpampang di media sosial klub. Followers melonjak drastis. Sorotan internasional datang bertubi-tubi. Semua tampak indah, seakan Megatron siap menaklukkan Eropa. Tapi kenyataan berbalik tajam. Dari pemain yang disambut gegap gempita, ia kini harus menelan kenyataan yang pedih. Namun, tunggu dulu. Megawati bukanlah pemain biasa. Sikapnya membuktikan meski badai datang, ia tetap berlatih keras, tetap tenang, tidak memperlihatkan kekecewaan berlebihan. Seolah ia ingin berkata lantang, "Aku siap menghadapi apapun." Dukungan dari penggemar Indonesia pun tak pernah padam. Lini masa selalu riuh dengan semangat untuknya. Ada yang bilang ini hanya badai kecil. Ada pula yang menegaskan kualitas Megatron tidak akan pernah runtuh hanya karena keputusan klub. Mental juaranya sudah berkali-kali ia buktikan. Dan justru disinilah dramanya. Manisa BBSK kini berada di persimpangan. Mereka tahu popularitas klub meroket gara-gara Megawati. Tapi mereka juga punya hitungan teknis yang tak bisa ditawar. Inilah dilema abadi dunia olahraga modern. Mana yang lebih penting, performa di lapangan atau daya tarik di luar lapangan? Megawati sendiri pasti sadar, karir profesional bukan jalan lurus tanpa rintangan. Ada yang jatuh, ada yang bangkit, ada yang menjadikan keterpurukan sebagai bahan bakar. Dan Megatron, ia selalu memilih untuk bangkit. Dari yang dulu diremehkan di Korea, ia menjelma jadi bintang. Kini tantangannya lebih berat, panggungnya lebih besar, dan seluruh mata tertuju padanya. Pertanyaannya kini, apakah Megawati akan kembali bersinar di tengah badai? Apakah Manisa BBSK akan memberi kesempatan atau justru teguh dengan keputusan mereka? Satu hal sudah jelas, nama Megatron sudah terlanjur melekat di hati penggemar. Dan untuk sosok sebesar itu, menyerah bukanlah pilihan. Meski badai datang, Megawati akan tetap berdiri, menatap ke depan, karena ia tahu perjalanan panjangnya masih menyimpan cerita yang jauh lebih besar. Pertandingan melawan IBK Altos di Kovo Cup 2025 bukan hanya sekedar laga pramusim. Pertandingan itu menjadi saksi nyata betapa beratnya Red Sparks saat harus tampil tanpa Megawati Hanghestri. Kekalahan memang tercatat 3-1. Tetapi luka yang tampak di wajah para pemain terasa jauh lebih dalam daripada angka-angka di papan skor. Jeon Dabin, yang dikenal sebagai rookie dengan semangat membara, kali ini terlihat rapuh. Ia berjuang keras menahan air mata. Musim lalu, ia mampu bersinar karena ada Megawati di sisinya. Mega bukan hanya rekan satu tim, tetapi juga guru yang mengajarkan teknik spike, ketenangan, bahkan mental juara. Bersama Mega, Dabin bisa menutup rasa gugupnya dan bermain lebih percaya diri. Namun kini, tanpa bimbingan itu, ia tampak kehilangan arah. Beberapa kali performanya menurun hingga membuat pelatih Ko Hee-jin harus menggantinya. Bukan hanya Dabin, Park Hye-min pun menghadapi beban besar. Keringat bercucuran deras, tatapan kosong dan raut wajah yang penuh kelelahan menjadi gambaran nyata bagaimana sulitnya dirinya menanggung peran baru sebagai penyerang utama. Dalam 2 tahun terakhir,
Inilah kali pertama Yemin benar-benar dipaksa mengisi posisi penting tersebut. Ia bekerja keras, melompat, menyerang, mencoba menutupi kekosongan. Namun, di balik usahanya, terlihat jelas ada kerinduan yang begitu mendalam terhadap Megawati. Setiap gerakan para pemain memperlihatkan cerita yang sama. Rasa kehilangan. Ini bukan sekedar hilangnya seorang bintang, melainkan hilangnya inspirasi, mentor, dan figur pemimpin di lapangan. Megawati bukan hanya pencetak poin utama. Ia adalah pusat semangat tim. Tanpa dirinya, Red Sparks tampak goyah. Dabin yang dulu mampu tampil fantastis, kini terlihat gamang. Yemin yang mencoba tampil heroik justru tampak terbebani. Bahkan para pemain lain menunjukkan ekspresi serupa. Bingung, lelah, dan penuh kerinduan. Pada akhirnya, lebih dari sekedar kalah 3-1, pertandingan ini memperlihatkan sisi emosional Red Sparks yang tidak bisa disembunyikan. Inilah wajah Red Sparks tanpa Megawati Hangestri. Sebuah tim yang masih berjuang menemukan jati diri, tetapi harus melewati kesedihan, kerinduan, dan kenyataan pahit bahwa sosok yang paling mereka andalkan kini tidak ada di samping mereka. Pertandingan Kofo Cup kali ini benar-benar jadi panggung pembuktian yang mengejutkan. Bayangkan saja, tanpa kehadiran pemain asing baru, kualitas Red Sparks terlihat begitu timpang jika dibandingkan dengan IBK Altos. Apa yang dulu pernah diucapkan oleh Lee So-young ternyata pelan-pelan mulai terbukti. Ia pernah meninggalkan Red Sparks sambil menyebut bahwa tim ini lemah dan tidak punya mental juara. Banyak yang menganggap kata-katanya terlalu keras, bahkan sempat jadi hujatan. Tapi sekarang semua orang bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Red Sparks memang kehilangan taringnya. Di laga sengit melawan IBK Altos, Red Sparks sempat membuka game pertama dengan manis, unggul lebih dulu. Tapi setelah itu, seakan pintu neraka terbuka. 3 set berikutnya mereka dihantam habis-habisan oleh IBK. Skor telak 13-25, 16-25, dan 22-25 menjadi bukti betapa beratnya perjuangan tim asuhan Ko Hye-jin. Walau sempat unggul di awal dengan selisih poin, keunggulan itu hilang begitu saja ketika IBK menunjukkan kekuatan di lini depan. Nama-nama seperti Hwang Min Kyung, Yok Sa Kyung, dan middle blocker Jung A jadi momok yang tak bisa dibendung. Red Sparks memang mencoba melawan dengan menurunkan pemain muda seperti Gun Sen Oh dan Jeon Dabin. Bahkan Senwo tampil cukup menonjol dengan torehan 18 poin. Namun, kualitas secara keseluruhan terasa sangat jauh tertinggal. Dari sini semakin jelas, apa yang pernah diutarakan So-young saat pindah ke IBK bukanlah sekadar omong kosong. Ia pindah karena mentalitas juara dan kini ucapannya benar-benar jadi kenyataan di depan mata kita semua. Coba bayangkan lagi perjuangan Megawati Hangestri musim lalu. Banyak yang bilang Megatron hanya digendong Red Sparks. Tapi kenyataannya, justru Megalah yang menggendong Red Sparks sampai ke final. Kini, tanpa dirinya, pertahanan lemah, serangan tumpul, koordinasi berantakan. Red Sparks terlihat berbeda 180 derajat. Inilah bukti nyata betapa beratnya beban yang dipikul Mega musim lalu. Ia bukan sekedar pemain tapi ruh yang membuat tim ini hidup. Dan sekarang di Kofo Cup semua keluhan itu terbongkar habis. Red Sparks tanpa Mega, tanpa pemain asing, benar-benar kesulitan bersaing melawan tim-tim kuat seperti IBK, Yunai, maupun Pink Spiders. Bukankah ini membuktikan sesuatu? Bahwa musim lalu Mega adalah pahlawan sejati Red Sparks. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Red Sparks masih bisa bangkit di musim reguler nanti? Atau justru akan semakin terpuruk tanpa sosok Megawati? Kabar besar datang dari Turki. Sebuah media olahraga ternama asal Iran baru-baru ini menyoroti kiprah luar biasa Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli Indonesia yang kini berseragam Manisa BBSK di Liga Voli Turki. Dalam laporan panjangnya, media itu menggambarkan Megawati bukan hanya sebagai pemain asing biasa, tetapi sebagai fenomena global. Sosok yang mampu mengguncang panggung internasional, bahkan disejajarkan dengan gaung kebangkitan voli putri Iran di masa lalu. Sejak kedatangannya, nama Megawati langsung menjadi bahan pembicaraan hangat di Turki.
Spike kerasnya yang mematikan, gaya bermain penuh tenaga, dan konsistensinya membuat publik Turki tak bisa mengalihkan pandangan.